Kisah Titin Soemarni, aktris pujaan Bung Karno yang terpuruk akibat skandal seks. Nama Titin Soemarni sempat begitu masyhur di industri perfilman nasional pada era 50-an. Kala itu, dia tercatat sebagai primadona karena kecantikan khas Indonesia yang menawan. Tahi lalat di sudut atas bibir Titin membuat dia dijuluki Marilyn Monroe dari Indonesia. Kecantikan itu pula yang membius Presiden Soekarno hingga mengidolakan sang aktris pada masa itu. Titin Soemarni lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1932, dari ayah asal Surabaya, Jawa Timur, dan ibu berdarah Sunda. Menghabiskan masa kecil di Tasikmalaya, Jawa Barat, dia dikenal sebagai anak yang aktif dan kerap mencoba hal baru. Mengutip buku Apa Siapa Orang Film Indonesia tahun 1926 sampai tahun 1978 yang dirilis pada 1979, Titin memulai debutnya di industri perfilman di usia 19 tahun. Kala itu, dia diperkenalkan Harun Al-Rashid, pegawai Golden Arrow kepada sutradara R. Arifin. Arifin kemudian menggaet Titin membintangi Seruni Laju, proyek debutnya di dunia film. Dari sini, studio film raksasa Persari menggandengnya bermain dalam Pengorbanan yang dirilis pada 1952, dilanjutkan lagu Kenangan setahun kemudian. Kariernya sempat tersendat karena masuk daftar hitam Persari akibat terlibat dalam pertunjukan yang disponsori produsen rokok. Namun blacklist itu tak bertahan lama karena studio film itu kembali menggaet Titin dalam film mereka. R. Lingga Wisnu dalam buku Rahasia Hidup R.A. Titin Soemarni mengungkapkan, popularitas Titin mulai melambung saat membintangi film Putri Solo, pada 1953. Dari sini, namanya semakin dikenal dan menjadi salah satu aktris papan atas. Popularitas Titin, bahkan sampai membuatnya mendirikan studio film bernama Titin Soemarni Motion Pictures, pada 1954. Perusahaan itu memproduksi sederet film, seperti Putri dari Medan, Mertua Sinting, Tengah Malam, Sampah, dan Saijah Putri Pantai. Menikah muda. Sebelum memulai kariernya, Titin Soemarni ternyata sudah menikah dengan Mustari, seorang pegawai jawatan perekonomian Tasikmalaya. Mereka menikah pada 1948, saat dia masih 16 tahun, sementara Mustari yang seorang duda berusia 32 tahun. Namun Mustari sangat mendukung karir Titin dan merestuinya untuk masuk ke dunia hiburan. Dari pernikahannya dengan Mustari, Titin melahirkan seorang anak laki-laki bernama Tommy Sarif. Pernikahan Titin dengan Mustari memang tak berlangsung lama. Setelah bercerai, sang aktris diketahui sempat dekat dengan beberapa pengusaha hingga pejabat publik yang justru membawanya pada skandal seks. Skandal seks. Vakum berakting, Titin Soemarni tiba-tiba menjadi pemberitaan media karena ditemukan berjalan tanpa alas kaki dan dalam kondisi depresi di jalanan kota Bandung, pada tanggal 7 Agustus tahun 1959. Harian Selekta pada tanggal 4 Juli tahun 1966 melaporkan, sang aktris depresi lantaran gagal menggugat pengusaha Muhammad Yahya Ali yang diklaimnya sebagai ayah dari anak yang dikandungnya. Akhir tragis Titin Soemarni. Setelah ditemukan dalam kondisi depresi dan sakit di jalanan kota Bandung, Titin Soemarni dirawat seorang tukang becak di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dia diserahkan kepada seorang dukun bernama Mama Atjeng di Bandung. Dia tinggal bersama sang dukun selama 2 bulan. Hingga suatu hari bertemu wartawan bernama Hajat Tatos Kusuma yang membantunya masuk rumah sakit Advent. Seminggu di rumah sakit, kondisi sang aktris perlahan membaik. Namun pada tanggal 13 Mei tahun 1966, Titin Soemarni dinyatakan meninggal dunia. Kematian mendadak sang aktris membuat publik curiga. Apalagi Benyamin K. Supit, dokter yang menangani sang aktris mengaku, dia sempat makan makanan dari luar. Dari hasil pemeriksaan, Supit mengatakan, sang aktris meninggal akibat keracunan makanan. Namun tak sampai 12 jam, sang dokter meralat pernyataannya dan kepolisian merilis pernyataan resmi soal kematian sang aktris.
Sebab kematian Titin Soemarni, bukan karena keracunan tapi akibat komplikasi antara penyakit lama yang dideritanya dengan serangan buang air terus-menerus, tulis harian Selekta, pada tanggal 13 Juni tahun 1966. Titin Soemarni, aktris pujaan Bung Karno itu meninggal dunia di usia 38 tahun, tanpa keluarga, pasangan, dan tanpa harta.